Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana pada saat kondisi bencana banjir. Sebelum kita mulai, kita kenalan terlebih dahulu yuk. Pertama-tama yaitu Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, STMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pangan Darurat. Berikutnya ada anggota dari kelompok 9 nih, selaku tim penyusun materi mitigasi bencana pada saat kondisi bencana banjir. Ada Clara Alfrena Putri dengan NIM 024, Felicia dengan NIM 006, Ignacia Agatha dengan NIM 019, Dia Puspita dengan NIM 088, dan juga Netanya Syafira dengan NIM 108. Oke, kalau begitu selamat menyaksikan. Bencana merupakan suatu rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Banjir menjadi salah satu bencana yang kerap kali terjadi di Indonesia. Banjir merupakan luapan atau genangan dari sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebih atau salju yang mencair, atau dapat pula disebabkan akibat kiriman dari daerah lain yang berasal dari tempat yang lebih tinggi. Potensi bencana banjir di Indonesia sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari topografi dataran rendah, cekungan, dan sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Curah hujan di daerah hulu dapat menyebabkan banjir di daerah hilir, terutama untuk daerah-daerah yang tinggi, permukaan tanahnya lebih rendah atau hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Negara Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun, serta terdapat setidaknya 600 sungai besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kondisi kurang baik karena tidak dikelola secara optimal, sehingga berpotensi menyebabkan bencana banjir di Indonesia. Penyebab terjadinya banjir. Banjir terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terjadi akibat pertama, curah hujan tinggi, kedua, sedimentasi, dan ketiga, pasang air laut. Sementara itu, faktor manusia terjadi akibat pertama, membuang sampah sembarangan, kedua, penebangan hutan yang meningkatkan erosi, ketiga, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan yang keempat, kurangnya kawasan serapan air. Dampak banjir dapat bersifat langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik dan non-fisik, antara lain adanya korban yang terluka dan meninggal dunia, lalu hilangnya harta benda karena terendam oleh banjir. Pemukiman penduduk rusak dan terendam banjir, sehingga penduduk harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kerusakan juga terjadi pada wilayah perdagangan dan area pertanian. Banyak petani yang mengalami kerugian seperti padi yang gagal panen karena sawahnya yang terendam banjir. Adanya kerusakan jalan raya dan jembatan, sehingga dapat terjadi kemacetan dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa mencapai tujuan. Terhambatnya perjalanan kereta api juga dapat terjadi karena rel kereta api dapat terendam oleh banjir. Selain itu, penerbangan pun menjadi terhambat karena adanya gangguan akses untuk menuju bandara. Terganggunya sistem telekomunikasi karena pada saat banjir tidak jarang terjadi pemadaman listrik. Banyak juga penduduk yang terserang berbagai penyakit setelah bencana banjir, seperti penyakit kulit, diare, pernafasan. Gimana sih solusi untuk mengatasi banjir? Beberapa cara untuk mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di Indonesia seperti membuat strategi dan pendekatan untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi.
Strategi solusi banjir antara lain yang pertama ada pemetaan pada daerah rawan dan rentan banjir. Yang kedua, pemetaan pada daerah dengan jalur banjir. Yang ketiga, pemetaan pada daerah bencana lain. Keempat, pengaturan tata guna lahan. Kelima, kepadatan penduduk dan bangunan. Keenam, larangan penggunaan tanah untuk fungsi-fungsi tertentu. Lalu bagaimana ya cara mengendalikan bahaya banjir? Pengendalian bahaya banjir antara lain yang pertama, perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi. Yang kedua, konstruksi bendungan yang aman. Ketiga, peninggian lantai rumah dan penanaman rumput Manila pada halaman rumah. Yang keempat, partisipasi aktif masyarakat. Mitigasi banjir. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Terdapat 3 tahap penanggulangan dalam mitigasi banjir, yaitu pra-banjir, saat banjir, serta pasca banjir. Mitigasi pra-banjir yang dapat dilakukan adalah pertama, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari, misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makan, dan air minum. Kedua, mengetahui cara untuk melindungi rumah dari banjir. Ketiga, perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Keempat, hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Dan yang kelima, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Mitigasi saat banjir yang dapat dilakukan adalah pertama, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Kedua, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih terdapat waktu, tempatkan perabotan di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi. Ketiga, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik dan jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di dalam air. Yang keempat, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang kelima, siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Mitigasi pasca banjir yang dapat dilakukan adalah pertama, buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Kedua, hindari air banjir karena kemungkinan terdapat kontaminasi zat-zat berbahaya. Ketiga, waspada dengan instalasi listrik. Keempat, hati-hati saat memasuki rumah karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Kelima, dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Dan yang keenam, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Pada saat terjadi bencana banjir, kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah bencana meningkat secara drastis karena mengalami trauma fisik maupun psikis sebagai dampak langsung dari bencana. Salah satu masalah kesehatan utama yang muncul akibat adanya bencana banjir adalah masalah gizi. Persediaan pangan yang tidak mencukupi secara langsung dapat mempengaruhi tingkat pemenuhan gizi korban bencana. Selain itu, minimnya sanitasi dan sarana kebersihan dapat mempengaruhi status kesehatan korban bencana banjir. Kejadian bencana banjir mengakibatkan korban bencana mengungsi dengan segala keterbatasan. Kondisi ini dapat berdampak pada perubahan status gizi korban bencana, khususnya pada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia. Dalam upaya penanganan gizi dalam situasi bencana, rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan pasca bencana adalah pemberian makanan guna mencukupi kebutuhan gizi serta mempertahankan status gizinya. Sementara penanganan kegiatan gizi pada tahap tanggap darurat lanjut adalah untuk menanggulangi masalah gizi yang dibutuhkan. Terdapat beberapa peran ahli gizi di daerah bencana banjir. Antara lain yang pertama adalah bertanggung jawab
pada perencanaan menu yang sederhana dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan segala sumber daya, dan tentu saja menu yang disediakan ini sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Yang kedua adalah menyelenggarakan intervensi gizi berdasarkan tingkat kedaruratan dengan memperhatikan prevalensi, keadaan penyakit, ketersediaan sumber daya, kebijakan, kondisi penampungan, serta latar belakang sosial budaya. Yang ketiga adalah melakukan surveillance gizi untuk memantau perkembangan jumlah pengungsi, keadaan status gizi, dan juga kesehatan. Yang keempat adalah berkoordinasi dengan tenaga lain untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang efektif melalui koordinasi lintas program, lintas sektoral, LSM, dan Ormas dalam penanggulangan masalah gizi pada setiap tahap. Dan yang terakhir adalah melaksanakan profesionalisme tenaga lapangan untuk penanganan gizi pengungsi melalui orientasi dan pelatihan dengan pemberdayaan pengungsi di bidang pemenuhan gizi pangan. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian informasi mengenai peristiwa banjir yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton.